Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat meja belajar lipat dengan 3D pattern yang akan dilapisi dengan resin. So, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita recut dulu papan-papan dengan lebar 4 cm. Untuk 3D pattern di sini saya menggunakan 3 jenis kayu, yaitu kayu jati, nangka, dan bayur. 3 kayu tersebut memiliki warna yang kontras sehingga bisa diperoleh hasil yang cantik pada top table nantinya. Untuk pembentukan crosscut saya menggunakan meter saw. Awalnya lancar-lancar aja, tetapi kemudian terjadi macet pada blade. Kemudian saya putuskan untuk menggunakan fans tambahan dan alhamdulillah lancar tanpa kendala. Macet pada blade disebabkan oleh kayu yang terkunci, oleh fans bawaan yang terlalu lebar. Menggunakan fans tambahan juga bisa mengurangi tear out pada permukaan bekas potong. Setelah dipotong dengan sudut 30 derajat, jadilah seperti ini. Dan bila disatukan akan membentuk segi 6. Ini terjadi apabila sisi yang satu dan yang satunya lagi panjangnya sama. Oke, segitu aja cluenya. Kalian pasti bisa kok bikin yang seperti ini. Hehehe. Setelah dipotong, kemudian dibersihkan bekas potongan yang kurang rapi dengan menggunakan amplas. Untungnya tadi motong menggunakan fans tambahan, jadi tidak terlalu banyak yang harus diamplas. Kemudian kita lem dan klem menggunakan karet gelang. Setelah lem kering, kita lepas karet gelangnya. Kemudian dilem, disusun, dan diklem pada media yang rata. Untuk klem kali ini kita menggunakan belt clamp atau sabuk yang biasa digunakan pada truk barang atau kargo. Keesokan harinya dibuka lalu dipotong salah satu sisinya dan potongannya ditempel kembali ke salah satu sisi yang lain supaya bisa dapat papan yang lebih lebar. Setelah kering, dirapihkan setiap sisinya dengan table saw. Setelah rapi, kita planer untuk mendapatkan permukaan yang rata. Setelah di planer, hasilnya seperti ini. Keren kan? Setelah di planer, kita amplas dengan menggunakan grit 80. Setelah diamplas, kemudian kita tutup gap yang kelihatan pakai lem dan serbuk kayu. Kemudian diamplas lagi. Setelah itu kemudian kita potong bahan untuk framenya. Di sini saya pakai kayu duren. Untuk framenya kita buat dengan miter joint. Kita set dulu sudutnya di 45 derajat. Kita ukur, kemudian potong. Untuk pemasangan framenya dilebihkan ke atas 3 mili. Di sini saya pakai akrilik 3 mili sebagai acuan. Setelah kering, langsung kita tuang resin ke atasnya.
Di sini saya pakai resin polyester dan itu masalah asli. Lebih baik langsung pakai resin epoksi aja. Emang sih lebih mahal, tapi kalau kalian belum expert masalah resin kayak saya, mending langsung aja pakai resin epoksi daripada kerja 2 kali. Sambil nunggu kering, kita buat base-nya. Untuk base saya pakai kayu bayur, kebetulan masih ada stok. Potong rib cut, kemudian cross cut menggunakan cross cut jig andalan. Kita ukur 60 cm, kemudian potong lagi. Setelah dipotong, kemudian diberi tanda untuk bagian dalam supaya nggak ketukar. Soalnya kita akan bikin pinjer joint atau box joint. Enaknya box joint ini kita nggak perlu pusing dengan ukuran, tinggal potong sesuai dimensi yang dibutuhkan. Misal 60 x 40, ya udah tinggal potong 60 x 40 sesuai panjang dan lebarnya, nggak usah kurangin tebal dan sebagainya. Repotnya harus punya jig sendiri. Setelah pinggir join jadi, kita amplas dulu sebelum dirakit supaya nggak ngamplas lagi setelah jadi. Setelah diamplas, kemudian dirakit dengan lem dan klem. Pastikan juga tiap sudut 90 derajat. Setelah kering, amplas pada bagian pinggir joinnya. Kasih serbuk kayu lagi bila memang terdapat gap. Habis itu kita bikin kaki mejanya. Masih pakai kayu payur. Untuk bagian ujung-ujung kita buat lingkaran dengan menggunakan jigsaw dan kikir. Enaknya sih pakai descender, cuma saya belum punya. Kapan-kapan deh kita buat, insya Allah. Berikutnya kita lubangi untuk kedudukan baut. Di sini saya pakai baut 12, jadi lubang yang dibuat adalah 8 mili. Selanjutnya rakit kakinya. Saya pakai lem dan paku tembak aja. Bor juga pada bagian base. Masih sama dengan menggunakan mata bor 8 mili. Setelah itu kita coba rakit base dan kakinya. Kalau udah oke, baru ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita kasih sedikit detail pada base supaya terkesan lebih cakep. Setelah resin kering, kita kasih chamfer pada bagian sisi-sisinya. Di sini terlihat hasil resinnya bergelombang. Begitulah kalau pakai resin polyester. Proses gelnya cepat, jadi proses labelingnya kurang maksimal. Berikutnya kita pasang base pada top table-nya. Di sini cuma pakai skrup aja. Berikutnya amplas rata top table-nya, lalu tuang lagi resin. Kali ini pakai epoxy resin. Berikutnya amplas pinggiran yang berlebih pakai gerinda, lalu chamfer lagi pinggirannya. Bagian bawah juga saya resin supaya match sama bagian atas. Habis itu amplas lagi bagian atasnya pakai amplas 180, 240, 360,
dan 600 pakai mesin secara berurutan. Kemudian amplas manual dengan menggunakan kertas amplas 800, 1000 dan 2000. Lalu kita poles pakai kompon. Setelah merata di kompon, kemudian kita finishing menggunakan kit. Kalau proses pengamplasannya bagus, pasti gampang dipolesnya. Setelah itu kita pasang balok kayu sebagai kedudukan di tembok untuk tempat gantung. Apabila tidak terpakai, jadi bisa untuk pajangan. Sekalian nutupin lukisan anak-anak. Oke, gimana kalian mau buat? Komen di bawah ya. Tag saya juga kalau misalnya kalian buat. Kalau misal video ini bermanfaat, tolong bantu like dan share ya. Anyway, makasih banget buat sobat semua yang udah nonton video ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.